bagian praktek sejarah peminatan, yaitu mengunjungi situs bersejarah Perahu Kuno Punjul Harjo. Perkenalkan, nama saya Dewi Lir Aisyah, absen 5 dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Naswa Nabila, absen 20 dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Prawira Setiaji, absen 22 dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, saya Puji Ferawati, absen 23 dari 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Sadira Risma Hurunida dari kelas 12 IPS 2, absen 26. Kalian tahu nggak tempat situs Perahu Kuno berada di mana? Oke, situs Perahu Kuno berada di Desa Punjul Harjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Pada bulan Juli 2008, salah seorang warga akan menggali tanah untuk membuat tambak garam. Tetapi seorang warga menemukan sebuah kapal besar. Perahu ini sangat mengejutkan karena ditemukan dalam kondisi relatif lengkap. Mengingat penemuan di tempat lain kerap kali hanya berupa papan atau bagian kecil saja. Dimensi perahu sendiri dengan panjang 15 meter dengan lebar 4,6 meter dan kapasitas 40 ton dengan penumpang 24 orang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, perahu yang kita lihat pada saat ini masih sangatlah awet dan bagus. Pada perahu ini dilakukan konservasi, yaitu melalui berbagai pihak. Pada konservasi ini menggunakan larutan PEG 400 sampai PEG 4000. Pada PEG 400 ini digunakan pada tahun 2013, sekitar 1 tahun itu digunakan untuk mengangkat bagian-bagian kayu pada perahu ini. Kemudian pada tahun 2014 perahu ini direndam, yaitu bertujuan untuk menghilangkan kadar garam pada perahunya. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2016 menggunakan larutan PEG 4000 yang bertujuan untuk memperkuat kayu dengan pemanasan suhu 60 derajat Celcius. Dalam perahu kuno ditemukan sejumlah wadah tembikar seperti periuk, cawam, dan kowi. Terdapat juga beberapa tongkat kayu dan bandul jaring yang terbuat dari logam. Temuan ini diduga merupakan peralatan yang digunakan sehari-hari oleh para awak kapal untuk mengarungi laut luasnya samudra. Teman-teman tahu nggak, situs Perahu Kuno Punjul Harjo ini dikabarkan lebih tua dari usia Candi Borobudur, yang dimana Candi Borobudur ini baru dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Sedangkan berdasarkan penelitian, situs Perahu Kuno Punjul Harjo ini telah dibuat sekitar abad ke-7 hingga 8 Masehi. Artinya, sejak dahulu perkembangan maritim di Nusantara ini sudah sangat berkembang, di mana jalur-jalur di Nusantara mulai dari pesisir Cirebon hingga ujung timur telah berhubungan. Kapal ini juga menunjukkan bahwa digunakannya perdagangan di antara bandar-bandar tersebut, menunjukkan pertukaran budaya juga penyebaran Islam di Nusantara. Fakta menarik lainnya dari situs Perahu Kuno Punjul Harjo ini yaitu perahu ini merupakan perahu terkuno yang ditemukan di Indonesia dan juga merupakan situs perahu kuno terlengkap di Asia Tenggara. Nah, itulah sejarah singkat dan fakta menarik dari situs Perahu Kuno Punjul Harjo. Nah, teman-teman, untuk mengetahui situasi pada saat ini atau kondisi pada saat ini, bagaimana sih situs perahu kuno itu? Nah, untuk beberapa lokasi ini sudah dinaungi oleh beberapa situs, yakni beberapa kementerian, yakni Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Pendidikan, lalu ada arkeolog di Jogja juga. Nah, bisa kita lihat ada banyak perubahan di sini, yakni dari pagar pembatas antara perahu dengan wilayah luar agar tidak terkena orang-orang yang tangannya jahil ya, atau bagaimana untuk bisa merusak perahu itu. Nah, tidak hanya itu juga ada banyak kotak-kotak
sejarah, yakni kotak-kotak sejarah itu berisi kan bagaimana sih awal mula perahu kuno itu bisa dapat di sini. Lalu ada beberapa banyak juga, dan di sini juga udah pernah didatangi oleh KKN Undip atau Universitas Diponegoro Semarang. Nah, tidak hanya itu juga, kita bisa dilihat sekitar udah banyak taman-taman yang banyak dikelola oleh pihak-pihak tersebut. Dengan itu, situs perahu kuno ini menjadi lebih baik, lebih bagus, lalu bisa tertata rapi untuk menambah budaya atau pariwisata wilayah Rembang. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga